Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan mengenai dimensi 3 atau geometri ruang ini dengan bagian terakhir, yaitu sudut pada bangun ruang. Sebelum kita bahas mengenai sudut pada bangun ruang, kita akan bahas dulu mengenai proyeksi garis pada bidang. Ya, proyeksi garis pada bidang. Karena ini akan kita gunakan untuk menentukan sudut nanti pada bangun ruang gitu. Nah, di sini ada contoh balok KLMN OPQR. Nah, kita contohnya kita akan menentukan proyeksi garis kaki pada bidang KLMN. Ya, jadi garis kaki ini garis kaki ya. Ini kaki pada bidang KLMN ini, KLMN. Oke, untuk menentukan proyeksi garis kaki pada bidang KLMN, maka kita lihat dulu dari kedua titik ujung garis tersebut. Kita lihat di sini, garis kaki K sudah terletak pada bidang KLMN. Nah, berarti kita akan menentukan titik ini, proyeksi garis titik. Jadi untuk menentukan proyeksi suatu garis, maka kita akan menentukan proyeksi titik di garis proyeksi titik yang terletak pada garis ke bidang yang dimaksud gitu ya. Jadi di sini kalau udah terletak di sini, nah sekarang kita tinggal menentukan proyeksi titik ke bidang KLMN. Proyeksi titik ke bidang KLMN ini adalah kita tarik dari garis Q ke bidang KLMN, itu adalah yang tegak lurus bidang KLMN. Nah, kita lihat di sini yang tegak lurus dari titik Q, kita tarik tegak lurusnya adalah ke titik M sini. Nih. Kenapa enggak ke QL? Ya, karena QL tidak tegak lurus dengan KLMN. Buktinya apa? Karena QL itu dengan LM itu tidak 90 derajat, tapi dia 45 derajat. Tapi kalau QM, ini QM tegak lurus KLMN. Tuh ya. Karena QM tegak lurus MN dan QM tegak lurus LM, maka QM tegak lurus KLMN. Nah, kalau begitu, karena QM ini tegak lurus KLMN, maka M adalah titik proyeksi Q, adalah proyeksi titik Q pada bidang KLMN. Nah, di sini kemudian kita hubungkan titik K, dengan titik M. Sini ya, titik K dengan titik M. Nah, kurang nyata di sini kalau untuk ini, saya pakai ungu saja. Nah, di sini jadi proyeksi garis kaki pada bidang KLM adalah garis KM. Nah, satu lagi kita akan menentukan proyeksi garis NP. Ini NP ke bidang OPQR. Ini NP. NP ya. NP ke bidang OPQR. Perhatikan mana titik di garis NP yang sudah terletak pada bidang OPQR, yaitu titik P. Ya, titik P sudah terletak di bidang OPQR. Berarti kita mencari atau menentukan proyeksi dari titik N ke bidang OPQR. Tarik tegak lurusnya kemana? Ke R. Iya, ke R. Jadi R di sini adalah proyeksi titik N ke bidang OPQR. Kenapa? Karena NR itu tegak lurus bidang OPQR. Nah, kemudian kita hubungkan PR. Kita hubungkan PR sini. Nah, ini berarti proyeksi garis NP pada bidang OPQR adalah garis PR. Oke. Kita lanjut sekarang dengan menentukan sudut pada bangun ruang. Kita awali menentukan sudut antara garis dan garis.
Nah, sudut antara garis dan garis, kita ingat kembali, hubungan antara garis dan garis itu bisa dia berimpitan, sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Untuk dua garis yang sejajar, tidak akan bisa ditentukan besar sudutnya. Kenapa? Karena mereka nggak ada titik pertemuan. Sedangkan kalau untuk dua garis yang berimpit, maka karena dia berimpit, sehingga besar sudutnya dikatakan sama dengan 0 derajat. Oke, kalau gitu kita akan menentukan sudut antara dua garis yang berpotongan dan dua garis yang bersilangan. Oke, untuk dua garis berpotongan, definisi dari sudut antara dua garis berpotongan adalah sudut antara dua buah garis L dan M yang berpotongan adalah itu sudut yang terletak pada perpotongan garis L dan M. Jadi untuk menentukan sudut antara dua garis berpotongan, kita lihat dulu titik potongnya dia di mana, gitu ya. Nanti kaki-kaki sudutnya adalah ya kaki sudut L dan M, kaki garis L dan M. Oke, kita lanjut contohnya saja. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis AC dan CH. Kita lihat di sini AC. Ini contohnya di kubus ya. Kubus ABCDFGH. Kita akan menentukan sudut yang besar sudut yang dibentuk oleh garis AC dan CH. AC dan CH. Nah, perhatikan di sini. Titik potong antara garis AC dan CH adalah titik C. Nah, sudutnya yaitu terletak pada perpotongan garis L dan M. Nah, di sini berarti sudut antara garis AC dan CH yaitu yang menjadi titik sudutnya adalah titik perpotongan. Nih, titik C. Sedangkan kaki sudutnya adalah titik CH, garis CH dan garis CA. Ini sudutnya berapa derajat. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk menentukan besar sudutnya, kita lihat CA di sini adalah diagonal sisi. AC juga ada diagonal sisi. Kalau kita buat berarti di situ ACCH dan AH itu adalah bentuknya ACH. Nah, ini yang kita tentukan. Ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi berarti besar tiap sudutnya 180 derajat dibagi 3. Berarti 60 derajat. Nah, berarti garis AC dan CH, sudut yang dibentuk oleh besar sudut yang dibentuk oleh garis AC dan CH itu adalah sama dengan 60 derajat. Karena tadi ini ya, AC itu panjangnya sama dengan CH, sama dengan AH. Dia membentuk segitiga sama sisi. Nah, tiap-tiap sudutnya berarti 180 derajat dibagi 3, 60 derajat. Oke, contoh yang kedua. Besar sudut yang dibentuk oleh garis DG dan DC. Garis DG dan DC. Nah, titik potong antara garis DG dan DC itu adalah titik D di sini. Berarti besar sudutnya yaitu besar sudut yang dibentuk oleh garis DC, kaki-kaki sudutnya DC dan AG. Bisa kita lihat di sini. Berapa derajat besarnya? Iya, 45 derajat. Tahu dari mana? Kita lihat aja di sini. Nih. Ini kan kalau DC sama DH itu kan dia 90 derajat. Nah, DG ini adalah diagonal sisi, membagi 2. Berarti kan setengahnya adalah 45 derajat. Berarti besar sudut yang dibentuk oleh garis DG dan DC, besar sudutnya adalah 45 derajat. Oke. Contoh yang ketiga, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis AG dan AH. Garis AG dan AH. Dari sini AG, ini AG dan AH. Ya. Titik sudutnya adalah titik A. Iya, titik A dan kaki sudutnya adalah AH dan AG. Nah, perhatikan di sini. AH, AG. Kalau kita bersegitiga, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya adalah di H.
ya, karena AH tegak lurus HG. AHG ini siku-siku di sini. Oke. Kubus ini memiliki sisi A cm. Ya. Berarti di sini AH adalah diagonal sisi dari kubus. Berarti panjang AH adalah A akar 2. Sedangkan AG itu adalah diagonal ruang. Berarti panjangnya A akar 3. Nah, GH itu adalah rusuk dari kubus, berarti dia adalah panjangnya A. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar sudut ini HAG. Nah, diingat kembali, kita di sini bisa menentukan bisa menggunakan apa, sin, cos atau tangen ya, terserah. Misalnya kita mau menggunakan tangen, berarti tan alfa sama dengan masih ingat demi, sami, desa, yang mana untuk perbandingan tangen, demi, sami atau desa? Ya, desa. Berarti desa adalah depan per samping, berarti A per A akar 2 ya. A per akar 2 itu adalah ini 1 per akar 2 atau sama dengan setengah akar 2. Nah, silakan lihat di kalkulator ya. Setengah akar 2 itu berarti alfa itu adalah shift tan setengah akar 2 itu kalau nggak salah 0,7 ya. 0,707. Lihat di situ, coba ya nanti ya, dicek ya. Setengah akar 2 kita buat dia 1 ya, 0,707 tan 0,707. Ini nanti menunjukkan berapa derajat. Silakan cek di kalkulatornya shift tan dari setengah akar 2. Nah, ini setengah akar 2 itu dicek dulu berapa nilainya, bagi 2 ya. Nanti dicari shift tan 0,7 menghasilkan berapa derajatnya. Oke, demikian untuk contoh sudut yang dibentuk dari dua garis yang berpotongan. Kita lanjut untuk menentukan sudut antara dua garis yang bersilangan. Nah, definisinya sudut antara dua buah garis yang bersilangan adalah sudut yang diperoleh dari dua garis yang berpotongan yang masing-masing sejajar dengan garis L dan M. Nah, kita lihat di sini maksudnya apa sih? Oke, kita langsung saja contohnya kita bahas di sini. Pada kubus ABCDFGH, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis AC dan EH. Terus ini garis AC dan EH. Garis AC, ini garis AC, dan ini garis EH. Ini EH nih. Nah, di sini maksudnya ya, ini EH, ini AC, ini ada dua garis yang bersilangan. Untuk membuat sudutnya, kita ambil salah satu garis. Kalau kita ambil garis EH, berarti kita cari garis yang sejajar EA. Kita tentukan garis yang sejajar EH memotong garis AC. Mana garis yang sejajar EH memotong AC? Kita lihat di sini. Yang ini ada AC di sini ya. Kita lihat ini ada AD, ada BC, ada AB, ada CD, ada ini. Yang memotong EH, iya, AD. Garis yang sejajar EH adalah AD. Nih, sejajar dengan EH. Nah, berarti sudut yang dibentuk antara EH dengan AD itu sama aja dengan sudut yang dibentuk antara garis yang sejajar EH dengan garis AC, yaitu AD. Berarti di sini besar sudutnya. Oke, berarti sama saja sudut yang dibentuk oleh AC dan EH itu sama dengan besar sudut yang dibentuk oleh AC dan AD. Dan AD itu ya. Nah, besar sudutnya berapa derajat? Ya, kita lihat ya di situ. Ini kan kalau
kubus bidang sisinya berbentuk persegi. Ini segini AD BAD ada 90 derajat, berarti setengahnya adalah 45 derajat. Diingat ya, ini kita copot kan dia bentuknya seperti kubus persegi, seperti persegi. Yang alas bawahnya A B C D. Nah, ini kan 90 derajat. Nah, yang kita perlukan adalah CAD. Nih, ini. Kita perlukan adalah CAD yang di sini. Nih, berarti ini adalah 45 derajat. Oke. Nah, lanjut contoh yang berikutnya. Sudut yang dibentuk oleh garis AE dan CD. Garis AE dan CD. Garis AE, ini garis AE, ini garis CD. Ini garis AE, ini garis AE, dan ini garis CD. Oke, silakan. Mau ambil yang kita tarik garisnya sejajar AE memotong CD atau sejajar CD memotong AE. Mau yang mana silakan. Misalnya kita ambil nih. Cari garis yang sejajar AE dan memotong CD, yaitu bisa DH atau EC. Ya, kita ambil EC aja ya, DH aja. Ini aja deh, EC aja ya. Boleh salah satunya di sini. Ini adalah dia sejajar. Oke, nah berarti sudut yang dibentuk adalah sama. Jadi sudut antara AE dan DC sama aja sudut yang dibentuk antara DC dengan EC, yaitu berapa? 90 derajat. Jadi di sini sama dengan sudut antara AE dan CD itu sama dengan sudut yang dibentuk oleh CE dan CD. Jadi sama dengan 90 derajat. Oke, itu adalah sudut antara garis dan garis. Berikutnya, sudut antara garis dan bidang. Ya, sudut antara garis dan bidang ini definisinya adalah sudut antara garis tersebut, sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis. Nah, makanya tadi awalan kita sudah menentukan proyeksi suatu garis adalah suatu bidang, karena di sini penting nih. Jadi sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis itu pada bidang. Ya, nah contohnya ada kubus ABCDFGH. Di sini tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis AH, dan bidang ABCD. Garis AH, ya, garis AH dan bidang ABCD. Berarti di sini kita menentukan dulu proyeksi garis AH pada bidang ABCD. A-nya udah di bidang ABCD, berarti menentukan proyeksi titik H ke bidang ABCD, yaitu titik D. Nah, berarti proyeksi garis AH adalah garis AD. Nah, sudut yang dibentuk oleh garis AH dengan bidang ABCD itu sama dengan sudut yang dibentuk oleh garis AH dengan proyeksi garisnya, yaitu AD. Berarti ini. Jadi sudutnya di A. Ya, jadi sama aja sudutnya itu sudut HAD. Nah, jadi sudut antara bidang garis AH dan bidang ABCD itu sama dengan sudut yang dibentuk oleh AH dengan proyeksi garis AH di bidang ABCD, yaitu garis AD. Nah, besar sudutnya adalah 45 derajat. Kok 45? Ini lihat nih, di sini kalau kita copot ya, sisinya persegi. Sisi persegi di sini. Ini adalah ADHE. Nah, ini kan 90 derajat. Kan yang ditanya ini. Setengah dari 90 adalah 45 derajat. Oke.
Kita lanjut contohnya, bagaimana dengan ini diketahui 5 tegak beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 4 cm. Berarti dan panjang rusuk tegak 6 cm. Berarti panjang rusuk alasnya 4 dan rusuk tegaknya adalah 6. Tentukan sudut antara garis AB dengan bidang ACT. Garis AB dengan bidang ACT. Oke ya. Nah, itu di sini dong.